Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Andrian Firmansyah. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang ada di sebelah saya, yaitu beliau Ibu Luhiyatul Amalia Zakiyah atau biasa disebut dengan Bu Amal, yaitu seorang guru muda dari MA Darul Huda Wonodadi Blitar yang mempunyai inovasi pembelajaran yang inovatif yang berjudul optimalisasi penggunaan Chromebook dalam meningkatkan semangat dan hasil belajar siswa. Baik, saya akan langsung saja bertanya kepada narasumber saya yang melakukan inovasi tersebut, yaitu menurut Ibu bagaimana asal muasalnya atau faktor penyebab dibuatnya inovasi ini? Bermula dari adanya Chromebook ini. Jadi Chromebook itu adalah fasilitas yang diberikan oleh dinas pendidikan. Itu jumlahnya 15. Nah, kebetulan di sini saya mengajar di SMK. Jadi saya di MA, tapi saya juga mengajar di SMK dari bidang satunya yayasan. Di sini untuk jurusan yang saya ajar itu adalah perbankan syariah. Itu jumlah siswanya di sini ada 5. Sehingga kalau saya pikir-pikir untuk 5 anak itu cukuplah menggunakan fasilitasnya. Nah, kenapa kok saya berpikiran pakai Chromebook? Karena jam saya itu ketika mengajar itu kan jam terakhir siang. Jadi anak itu kayak sudah capek gitu kalau disuruh berpikir gitu. Sehingga bagaimana caranya biar kita itu membangkitkan semangat mereka itu tetap muncul, semangat belajarnya mereka itu bagaimana caranya biar muncul meskipun sebentar. Makanya saya ambil, ini bisa dipakai untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Waktu kapan inovasi ini dicetuskan, dirancang hingga digunakan? Sejak adanya Chromebook itu tadi, jadi kurang lebih 13 atau 14 bulan yang lalu, satu semester berjalan ini itu sudah dimulai dicetuskan untuk pemakaian Chromebook itu sendiri. Pertanyaan kedua selesai. Selanjutnya melanjutkan pertanyaan ketiga. Siapa saja yang terlibat membantu membuat inovasi ini? Untuk yang membantu itu ada beliau itu adalah maka kurikulum dari SMK itu sendiri. Beliau yang memulai untuk menggunakan Chromebook itu untuk pembelajaran. Karena beliau melakukan pembelajarannya itu berdasarkan hasil, maka itu dikeluarkan untuk yang lain untuk menggunakan fasilitas belajar. Dengan caranya anak itu tetap semangat dalam pembelajarannya. Misalnya kita pakai Chromebook itu pada siswa itu semangat mereka itu lebih baik daripada sebelum pakai itu. Baik, pertanyaan ketiga selesai. Sekarang lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana proses awal pembuatan inovasi ini? Proses awalnya di sini saya kaitkan sama materi yang saya ajar. Jadi kebetulan di sini saya materinya adalah statistika. Statistika di sini pada sebab mencari regresi sama korelasi. Jadi di antara dua data itu dicari bagaimana regresi sama korelasinya antara data itu. Jadi kalau anak itu nulis gitu ya, kalau anak nulis terus menghitung angka secara manual itu kan mereka seperti kayak bosen, dan untuk kesalahannya pun itu lebih banyak. Kesalahannya ketika menghitung manual itu kan lebih banyak. Nah, ketika kita memakai fasilitas Chromebook ini, itu kan ada Excel-nya. Nah, ketika data dimasukkan, terus menghitung jumlah, mengalihkan data, itu kan lebih akurat. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, maka
proses pembelajarannya itu juga lebih singkat, hasil yang diperoleh juga lebih maksimal. Prosesnya ya dilihat dari materi yang kita ajarkan kepada anak-anak. Lanjut pertanyaan kelima. Cara kerja atau cara menggunakan inovasi tersebut? Cara kerjanya, jadi setiap anak di sini kita kasih pegangan satu anak satu kelompok. Jadi setiap anak memegang satu kelompok. Nah, kemudian setiap anak itu sudah punya data yang mereka siapkan untuk menghitung regresi sama korelasinya. Misalkan mencari korelasi antara usia sama berat badan mereka, gitu ya. Sebenarnya ada salah satu data yang diambil korelasi antara usia dan berat badan. Nah, saya di sini ngambil sebanyak 20 sampel. Nah, data dari berat badan tadi ditulis, data sama berat badannya berapa. Kemudian nanti mencari nilai-nilainya dari X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kemudian nanti mereka dari data itu mencari grafik, membuat grafik yang dari kelompok itu. Terus akhirnya muncul secara otomatis, pakai Excel langsung otomatis muncul gitu ya, grafiknya, terus ada garisnya, jadi yang menunjukkan korelasinya itu kuat, terus korelasinya itu lemah, atau sangat lemah seperti itu. Nah, dari situ sudah bisa kita ambil kesimpulan dari hasil pengukuran itu tadi. Jadi nggak usah capek-capek menggambar ini. Jadi mengetik saja sama dilihat itu sudah dapat hasilnya yang akurat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini, bagaimana cara menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan? Pada waktu kemarin melakukan itu, beliau kan menyampaikan kepada guru yang lain itu lewat screening, jadi IHT itu untuk guru-guru yang masih. Nah, selain itu juga ada pas waktu pertemuan unik setiap bulan. Setiap bulan itu berbagi inovasi. Apa yang mereka lakukan sehingga muridnya itu bisa semangat belajar, itu saling berbagi inovasi. Nah, saya rasa itu sudah cukup untuk berbagi inovasi yang apa yang kita lakukan. Saya rasa pas waktu pertemuan rutin itu bisa kita sosialisasikan inovasi apa yang kita buat, inovasi apa yang dirasa itu paling memungkinkan untuk anak-anak sehingga mereka semangat untuk belajar. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Manfaat dan perubahan dampak nyata inovasi ini seperti apa? Untuk manfaatnya saya rasa memang benar-benar terlihat ya. Kalau awalnya saya kan juga mengetes kalau misalkan pakai cara manual itu kira-kira berapa lama waktu yang saya butuhkan. Nah, ternyata ketika pakai cara manual dengan pakai data, saya butuh ketik manual ditulis gitu ya pakai buku, ternyata butuh 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, ketika saya alihkan pakai komputer ini di pakai Excel, ternyata 1 kali pertemuan itu kan selesai waktunya. Nah, sehingga manfaatnya ya lebih hemat waktu. Kemudian anak-anak juga tidak bosan dan mereka itu lebih semangat dan hasil yang mereka peroleh juga maksimal, nilainya bagus karena hasil datanya itu juga maksimal dalam sekali pengerjaan. Baik, pertanyaan ke-8. Siapa saja yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi ini? Yang sudah merasakan guru yang sudah berperan dalam penggunaan produk ini ya. Yang pasti saya, kemudian ada juga pelatih juga mengajarkan di sini. Kemudian Bu Bima, Bu Anita, Bu Astri, banyak ya guru yang lain. Selain itu, siswa juga sudah merasakan kemudian dari adanya produk ini. Ya, terutama ya siswa yang saya ajar dari anak kelas 11. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-9. Apa hambatan, tantangan, kekurangan yang masih dimiliki ketika inovasi ini dilakukan? Untuk hambatannya, karena jumlah produknya di sini kan masih sangat terbatas ya. Jumlahnya
sehingga kalau digunakan untuk kelas besar itu masih belum mencukupi, belum memenuhi, sehingga kita pakainya dalam kelas-kelas kecil saja. Nah, bagaimana ketika kelas besar, maka kita harus bergantian dulu, makanya harus bergantian. Kurangnya masih yang lainnya ini. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi hambatan, tantangan dan kekurangan tersebut? Ya, itu tadi karena jumlahnya masih sedikit ya, jadi untuk kelas-kelas besar kita bisa bergantian atau membuatnya itu menjadi beberapa kelompok, beberapa majelis, sehingga untuk satu kelompok itu bisa dipakai 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Jadi bagaimana caranya agar semua itu bisa mencoba, bisa merasakan dengan berbedanya kelompok itu, meskipun harus bergantian ataupun berkelompok. Sekarang pertanyaan terakhir untuk perjalanan tersebut. Apakah menurut Ibu inovasi tersebut sangat inovatif untuk pembelajaran? Menurut saya sangat inovatif dan pada materi-materi yang memang diperlukan. Jadi memang tidak semua materi pakai buku besar, hanya materi-materi tertentu saja. Sementara karena untuk produk sendiri itu kan memang bentuknya, modelnya itu seperti laptop atau laptop kecil gitu ya. Tapi untuk isinya, aplikasinya itu masih sangat terbatas. Memang itu dikhususkan untuk pelajar. Jadi kalau laptop untuk itu kan muatannya besar, gitu ya. Kalau di situ hanya terbatas pada fasilitas untuk pembelajaran saja. Jadi untuk penggunaannya juga itu masih terbatas. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ama, bisa kita tarik kesimpulan bahwa menggunakan inovasi Chromebook bisa mengoptimalisasi pembelajaran yang sebelumnya membutuhkan waktu banyak untuk pembelajaran, bisa dihemat dengan inovasi Chromebook tersebut. Dan ketika menggunakan Chromebook, rasa bosan pada siswa hilang karena inovasi baru yang bernama inovasi Chromebook tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya dan Ibu Ama sampaikan kepada inovasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.